Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, akhirnya Allah mengizinkan kita, menakdirkan kita berada di penghujung 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga seperti yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, jangan sampai kita kalah dengan kuda saat berlomba dalam sebuah pacuan kuda, yang biasanya ketika menjelang akhir kuda itu akan lari lebih kencang lagi, siap digesah lebih kencang lagi agar lebih sampai ke finish yang ditentukan. Begitulah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala haula wala quwwata illa billah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hanyalah kita minta tolong kepada Allah agar betul-betul Ramadan ini atau akhir Ramadan ini mengantarkan kita kepada husnul khatimah, mengantarkan kita husnul khatimah baik dalam mengisi bulan Ramadan, tidak seperti yang biasa kita lihat di sebagian umat manusia, di mana menjelang akhir maka menurunlah semangat ibadah. Tapi insya Allah kita berjalan sesuai dengan manhaj Qur'annya, manhaj hadisnya, bahwa semakin menjelang akhir Ramadan semakin meningkatkan atau berusaha untuk mengisi, untuk menjaga waktu-waktu kita hitungan menit demi menit agar dalam ketaatan kepada Allah, tentunya semua dengan seizin Allah. Begitu juga ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah mendengar tadi salah satu ayat-ayat dari surat Al-Ahqaf yang isinya adalah agar atau motivasi agar kita betul-betul birrul walidain, yang memang birrul walidain salah satu indikasi keberhasilan tarbiyatul aulad. Ya, saya katakan salah satu, bukan sepenuhnya. Ya, salah satu indikasi bahwa tarbiyatul aulad itu telah diizinkan oleh Allah untuk menuai hasilnya. Ya, saya katakan indikasi karena keberhasilan utamanya adalah terletak kepada usaha-usaha orang tua itu, doa-doa orang tua, tadhiyat orang tua untuk keberhasilan anaknya agar betul-betul menjadi hamba Allah
sesuai yang diinginkan oleh Allah dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi umatnya. Maka siapa saja yang sudah menunjukkan usaha-usaha dan doanya, jika tidak ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan yang diharapkan, Allah tetap tidak sedikit pun mencela apalagi menganggap gagal terhadap upaya Nabi Nuh mendidik anaknya. Maka Allah hibur Nabi Nuh dengan ungkapan, qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Anakmu itu bukanlah amal yang soleh. Kata amal yang soleh ini menunjukkan bahwa Allah sedikit pun tidak menilai Nabi Nuh gagal. Kalau saja ungkapannya innahu ibnuka ghairu salih atau innahu ibnun ghairu salih, sungguhnya dia adalah anak yang tidak soleh, maka namanya anak itu nyambung ke orang tuanya. Maka yang terkesan ya, namanya juga anak biasanya ibarat buah jatuh tidak jauh dari pohon. Namun kalau tidak ungkapan seperti itu, innahu amalun ghairu salih, anakmu sesungguhnya dia adalah amal yang tidak soleh. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh sama sekali tidak dikritik ataupun tidak disalahkan oleh Allah. Bahkan di akhir kisahnya Allah katakan fasbir innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesuksesan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebut innal aqibata lil muttaqin. Wafillah rahimakumullah, secara umum Al-Quran di dalam membahas tarbiyatul aulad tidak pernah memberikan satu pembahasan yang sangat definitif. Misalnya A harus melakukan seperti ini, B melakukan seperti ini, dan seterusnya. Begitu juga dalam aktivitas dakwah, dalam aktivitas kemasyarakatan apapun, Allah tidak pernah menjelaskan hal-hal yang sifatnya teknis. Karena yang sifatnya teknis itu dibebaskan, sehingga termasuk ilmu yang terkait dalam pendidikan anak, apakah psikologi misalnya, maka itu salah satu teknis yang bebas-bebas saja dilakukan oleh siapapun selama tidak bertentangan dengan nas baik Al-Quran maupun hadis. Tapi yang selalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aktivitas kehidupan manusia, termasuk tarbiyatul aulad, adalah pondasi-pondasinya, sehingga insya Allah dengan memahami pondasi-pondasi itu akan bisa menghasilkan teknis-teknis yang insya Allah tidak bertentangan dengan mabadiknya, prinsip-prinsipnya. Maka salah satu prinsip yang dijelaskan oleh Allah diungkapkan misalnya di akhir surat Al-Furqan,
walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi mempersiapkan, memikirkan generasi yang Allah berikan kepada manusia sebagai hibah. Dan tidaklah Allah menyebut hibah kecuali sebuah pemberian yang istimewa. Itu merupakan konsekuensi keimanan yang harus selalu include di dalam kehidupan hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat dengan Allah, sehingga Allah sebut hamba-hamba seperti itu dengan istilah wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sifat-sifatnya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat-sifatnya yang lain walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Maka salah satu sifatnya yang lain adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi harus ada selalu ikrar yang sekaligus bernuansa doa bahwa semangat kita adalah mempersiapkan keturunan itu adalah keturunan yang berkualitas dan yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, agar semakin sempurna pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagi para orang tua itu, karena bagi orang tua itu qurratu a'yun, bagi umat dia adalah imam, sebagaimana yang dicita-citakan juga oleh Nabi Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Jadi ini berlaku cukuplah ketika manusia itu statusnya sebagai orang-orang beriman yang memiliki nuansa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi terlepas dia sebagai orang tua yang kaya, orang tua yang punya jabatan atau tidak, orang tua yang berpendidikan tinggi atau tidak, yang penting Allah ingin kita selalu mendengar. Walladzina yaqulun dalam bahasa Arab fi'il mudhari' itu menunjukkan lil istimrari wat tajaddud, sebuah amal yang terus-menerus dilakukan dan terus-menerus diperbaharui. Enggak cukup kan kemarin sudah, kan tahun lalu sudah, enggak. Setiap saat, setiap hari, sepanjang tahun, sepanjang hidup, mau yang belum berumah tangga, yang sedang berumah tangga, atau dalam kutip yang dalam tanda kutip yang gagal berumah tangga, yang belum ditakdirkan, yang tidak panjang dan lain sebagainya, maka harus selalu terdengar dari mulut kita di sisi Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka dengan semangat seperti ini, maka Allah tunjukkan balasan yang luar biasa. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyyatan wa salama. Salah satu alasan manusia dibalas oleh Allah dengan surga, salah satunya adalah
ketika senantiasa mengadu kepada Allah tentang masa depan keturunan yang Allah berikan kepadanya. Begitu juga salah satu berharganya diri manusia di sisi Allah ketika juga manusia itu selalu memperdengarkan semangat ini kepada Allah. Hablana min azwajina. Tanpa ada ungkapan ini di akhir surat Al-Furqan itu Allah tutup dengan apa? Qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Allah Rabbku itu menganggap kalian gak berharga sebagai manusia. Laula du'akum, sampai kamu menunjukkan aktivitas yang saya sebutkan ini, salah satunya selalu mengungkapkan semangatnya untuk mempersiapkan anaknya dengan Rabbana hablana min azwajina. Salah satunya lagi meninggalkan dosa-dosa besar. Salah satunya lagi mengatur keuangannya dengan baik. Lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu pelit, selalu berdoa minta api neraka, berakhlak yang baik. Nah, itulah lengkapnya bisa dibaca di surat akhir Al-Furqan. Yang kedua, prinsip-prinsip tarbiyatul aulad di dalam Al-Quran diungkapkan di surat akhir Asy-Syura. Apa intinya? Intinya adalah al-inqiyad. Al-inqiyad itu penyerahan diri kepada Allah dan ini dengan seridha mungkin, ya, dengan sebesar mungkin husnudzan kita kepada Allah terkait dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, ya, terhadap rumah tangga ini terkait dengan keturunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini, prinsip ini betul-betul dicontohkan oleh apakah Nabiullah Zakaria, apakah Nabiullah Yaqub, termasuk Nabiullah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Maka di surat akhir Asy-Syura itu Allah katakan lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah kerajaan dan kekuasaan di seluruh alam semesta, langit dan bumi ini. Maksudnya apa? Kebijakan Allah terkait dengan rumah tangga manusia itu, ya, tentu menjadi semacam salah satu kekuasaan Allah yang kecil dibanding dengan mulkus samawati wal ardh. Maka sudah seharusnya manusia itu tunduk, ridha, ya, seperti yang selalu kita pikirkan, radaitu billahi rabbah, ya. Salah satunya dalam kebijakan Allah terkait dengan keturunan yang ditakdirkan oleh Allah. Yakhluqu ma yasha. Allah itu menciptakan apa saja terserah Dia. Ya. Oleh karena itu ketika Nabi Nuh nyindir Nabi Nuh juga nggak terus terang, nggak mengatakan ya Allah anakku begini, nggak mengatakan inna bani min ahli, katanya ya Allah anakku kan keluargaku juga. Tapi bagi Allah itu nggak berkenan. Allah katakan fala tas'al lima laysa laka bihi ilm. Jangan minta-minta apa yang tidak kamu miliki ilmunya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Menuntut, meminta sesuatu yang nggak berdasarkan ilmu, bisa-bisa kamu jadi manusia yang bodoh. Maka Nabi Nuh begitu ketakutan, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illam taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Minta ampun ya Allah kalau permintaan ungkapan saya ini nggak berkenan.
Ya, tolong ampuni saya, rahmati saya ya Allah, kalau enggak alangkah ruginya saya ini ya Allah. Subhanallah. Keimanan, standar keimanan rugi untung bukan versi manusia. Rugi untung dalam hidup ini harus kembali kepada versi Allah. Apa yang disebut oleh Allah untung, betapapun manusia merasakan sepertinya itu rugi, tetap itu sebuah keuntungan kehidupan. Sebaliknya, betapapun manusia merasa diuntungkan oleh sebuah kehidupan, tapi jika Allah katakan itu rugi, maka itu tetap sebuah kerugian yang harus kita jauhi. Maka ketetapannya pertama apa? Yahabu liman yasha'u inatha. Ya. Setiap keluarga bisa jadi Allah berikan keturunan, ya, keturunan dengan jenis kelamin perempuan semua. Punya 5 anak, 1 sampai 5 perempuan semua. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Atau sudah keluarga Allah takdirkan anaknya laki semua. Apapun dia sudah berusaha, sudah minta, Allah takdirkan laki semua. Yang ketiga, au yuzawijuhum dzukrana wa inatha. Takdir yang ketiga, Allah berikan keturunan berseling. Ada lakinya, ada perempuan. Punya 6 anak, 3 laki, 3 perempuan. Tentu ini yang diinginkan dalam manusia, tapi Allah punya kehendak sendiri. Yang keempat, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Yang keempat, Allah tidak berikan keturunan pada rumah tangga itu, baik karena sebuah masalah atau memang belum ada jodohnya, seperti Maryam. Ya. Itulah satu kebijakan Allah dalam kehidupan rumah tangga, ya, yang sampai Allah perlu jelaskan, ya. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang tidak memahami prinsip-prinsip akidah dalam kehidupan rumah tangga, ya. Mulai dari proses pernikahannya, kelahiran, keturunan, hasil daripada atau proses dewasanya anak-anak itu sendiri, itu jika tidak dipahami prinsip akidahnya, berapa banyak orang yang karena kehidupan rumah tangganya bisa memburuk, bisa menjadi tidak baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kurang ridha, apakah suudzon kepada Allah, apakah kurang berdoa, ya. Padahal Allah katakan rumah tangga itu pada hakikatnya, bagaimana manusia bisa selalu terjalin hubungan dengan Allah yang intensif, sebagaimana yang tadi kita bahas, walladzina yaqulun. Karena rumah tangga, maka manusia harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betapapun Allah tidak menjadikan masalah ini, kekuasaan dalam kebijakan ini harga mati, ya. Sampai manusia itu mengakhiri ajalnya, itu harga mati. Selama belum, maka sesungguhnya selalu husnudzonlah kepada Allah. Bahkan di surat Maryam Allah katakan, ya, sekelas Nabi Zakaria yang secara logika sudah mustahil dikaruniai anak, ya, hingga dia katakan Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya, ya. Pada akhirnya juga ditakdirkan. Nabi Ibrahim juga demikian, ya. Jadi tetap di satu sisi ridha terhadap kebijakan Allah apapun dalam kehidupan rumah tangga, tapi sekiranya tetap husnudzon. Siapa tahu sampai akhirnya kehidupan ini berakhir, sehingga manusia menghadap Allah dalam keadaan ridha terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah terhadap dirinya. Prinsip yang ketiga dalam
tarbiyatul aulad fil Quran adalah rumah tangga ataupun keberadaan anak-anak itu pada hakikatnya adalah upaya manusia untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi sebuah upaya ayo bersama orang tua anak untuk bisa selamat dari api neraka. Prinsip yang keempat adalah ya bisa masuk surga ya, dengan perhatian kepada anak ya, itu terjadinya kemudahan manusia masuk surga. Kenapa ada istilah kemudahan? Ya karena orang yang senantiasa berpikir masalah ini, masalah tarbiyatul aulad, agar anaknya menjadi anak-anak yang soleh, itu akan selalu mendapat doa malaikat. Rabbana wa adkhilhum, doa malaikat itu berbunyi Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kata wa dzurriyyatihim menunjukkan bahwa salah satu nikmat surga adalah Allah ingin menyatukan setiap orang beriman itu dengan pasangan-pasangannya dan dengan keturunannya dan dengan orang tua. Innaka antal azizul hakim. Terakhir, prinsip yang kelima, hakikat tarbiyatul aulad di dalam Al-Quran agar terjadi kesinambungan kesolihan dalam kehidupan ini. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira wa qad balaghtu wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang soleh, maka kita harus berpikir bagaimana dengan anak saya. Kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi aktivis dakwah, kita harus berpikir bagaimana dengan anak saya. Ini dimaksud dengan yarithuni wa yarithu min ahli yaquba waj'alhu rabbi radiyya. Itu yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Apa yang saya lakukan ini adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh kakek-kakekku dari Nabi Ibrahim, Ishaq, dan orang tuaku Yaqub. Maka jangan sampai anak kita mengalami keterputusan sanad. Kitanya alhamdulillah sejak SMA, sejak perguruan tinggi sudah merasakan nikmatnya Islam, indahnya Al-Quran, nikmatnya Qiyamul Lail ya. Maka kita harus berpikir bagaimana dengan anak-anak kita, apakah juga akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan melepaskan semua barir-barir yang seakan-akan membenarkan ya terkait dengan kendala-kendala yang ada ya. Maka jangan pernah ada mengatakan iya sih kalau kita dulu kan memang hidup dalam kondisi yang seperti ini, kalau anak kita kan beda. Jangan ada ungkapan seperti itu. Sungguhnya yang pemberi hidayah sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita dulu nggak mungkin kalau bukan karena Allah ya. Bisa saja orang tua kita dulu jauh sejauhnya dari Islam, tapi pada akhirnya
Islam itu apakah kita temukan di masjid, apakah kita temukan di kampus-kampus, apakah kita temukan di halaqah-halaqah, yang itu juga menjadi sesuatu yang di luar bayangan kita bisa dipertemukan oleh Allah keindahan Islam seperti itu. Maka insya Allah kita juga selalu berhusnudzon terhadap anak-anak kita. Semoga mereka bisa menemukan Islam ini ya, dengan cara apa saja yang Allah berikan kepada kita. Terakhir, ikhwafillah rahimakumullah, setelah prinsip-prinsip ini ya, kita harus tetap dalam posisi bahwa penentu hidayah sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pernah kita berpikir penentu sungguhnya karena teknisnya yang luar biasa ya. Apalagi karena tergantung berapa biaya yang dikeluarkan atau tergantung kepada fasilitas apa yang kita berikan ya. Tapi pada akhirnya Allah katakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini prinsip ini akan membuat kita selalu husnudzan kepada Allah, selalu bersyukur terhadap apa saja yang sudah kita lakukan ya. Hidayah sepenuhnya kepada Allah. Boleh jadi kita melihat anak kita kok nggak sesuai dengan yang saya inginkan, tapi kalau kita ingat tapi itu kan sudah memang hasilnya seperti ini, tapi kan saya sudah lakukan doa, saya sudah berusaha mempersoleh diri, saya sudah berusaha sedekat mungkin kepada Allah dan seterusnya ya. Adapun hasil yang seperti ini kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah tetap ridha terhadap diri manusia itu ya, karena Allah telah lihat bagaimana usaha-usahanya yang maksimal. Jika sekelas Nabi Nuh saja punya prinsip seperti ini, terlebih kepada kita. Siapa kita dibanding Nabi Nuh? Dilihat dari keilmuannya, ketakwaannya, ubudiyahnya dan lain sebagainya ya. Wasbir kama sabar ulul azm, dialah Nabi termasuk yang ulul azm, tapi di dalam mendidik umatnya, tentu termasuk anaknya, dia mengatakan yang semakna dengan ayat tadi di Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta. Dia katakan wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum. Nasihat apa saja yang saya sampaikan ini kalau tidak dapat izin dari Allah tidak akan memberi manfaat kepada siapapun. In kana Allah yuridu ay yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Ya, tidak mustahil juga akidah seperti ini, ungkapan seperti ini menunjukkan satu ketawaduan manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapa saja yang punya prinsip seperti ini, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum ya. Kalau saja anaknya ditakdirkan oleh Allah berhasil ya, maka dia setitik pun tidak akan pernah mengatakan ini karena kehebatan saya, ini karena kesarjanaan saya dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau dia melihat dari anaknya atau anak orang lain, anak saudaranya, anak teman akrabnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, sama sekali dia tidak berpikir yang jelek sedikit pun kepada saudaranya itu. Apakah dengan ungkapan-ungkapan itu orang tuanya ngapain aja ya. Itu uminya ngapain saja, sama sekali nggak ada. Anak siapapun pada hakikatnya bagi dia adalah objek dakwah. Bahkan ketawaduan itu akan mengatakan, ya Allah saya kemana saja sehingga anak saudara saya kondisinya seperti ini. Jangan-jangan diri kita ya,
belum pernah melakukan setitik apapun terhadap anak saudara kita yang belum beruntung tadi. Katakan sekedar doa saja, pernah nggak kita melakukan? Ya Allah, tolong berilah hidayah si fulan, anak teman saya itu. Ya Allah, tunjukkan ke jalan yang benar. Ya. Kadang-kadang belum pernah melakukan sekecil apapun andil untuk tarbiyah anak saudaranya, tapi na'udzubillah yang ada justru mengkritisi saudaranya. Ya. Ngapain aja? Memang dia nggak kenal tarbiyah Islamiyah atau apa macam-macam. Ini sudah seharusnya tidak boleh terjadi kepada orang-orang beriman terhadap saudaranya yang lain. Ya. Maka begitulah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, contohkan oleh Umar bin Al-Khattab. Setiap ada anak yang kurang bagus, maka dirinya ingin melibatkan diri untuk memberi andil agar bisa diluruskan, agar bisa diperbaiki. Nah, maka dengan prinsip-prinsip yang saya jelaskan tadi, ya, tinggal disatukan dengan teknis-teknis yang menjadi kebijakan rumah tangga itu sendiri, ya. Dipesantrenkan atau tidak dipesantrenkan, ya. Di SDIT kan atau SD biasa, ya. Apakah di homeschooling kan atau tidak, itu semua teknis, ya. Silahkan, ya. Ibarat qiyam istilahnya, faqra'u ma tayassara minhu, lakukan yang memang menjadi yang lebih terjangkau pada diri kita. Jangan pernah kita berpikir, ya, sesungguhnya kita bukan dalam kapasitas untuk sebuah sekolah tertentu yang sebulannya misalnya 100 juta. Sementara kita biasa-biasa aja, kita jumpalitan nyari, ya, dana yang bukan kapasitas kita, karena terlalu terobsesi. Kayaknya anak saya ini kalau bisa di sebuah lembaga pendidikan yang elit seperti ini, insya Allah paling bagus dan seterusnya. Maka ini tidak disarankan sesungguhnya, tidak dianjurkan sesungguhnya, sesuai dengan prinsip-prinsip tadi. Setelah itu faqra'u ma tayassara minhu, ibaratnya, ya, lakukan yang seterjangkaunya. Karena pada akhirnya tarbiyatul aulad itu persis seperti orang beriman berdakwah di jalan Allah, ya, yang prinsipnya sama kayak tadi. Dirinya cuma istilahnya wa ma anta alaihim lasta alaihim bimusaitir, ya. Lasta alaihim bimusaitir. Seorang dai, Allah katakan, kamu nggak punya hak apapun untuk bisa merubah manusia, ya. Mendidik anak ataupun berdakwah, ya, itu bukan seperti seorang ibu yang sudah berniat, adonan ini saya berdonat, hasilnya donat, ya. Berniat saya bikin brownies, hasilnya brownies, enggak seperti itu. Cuma niat saja, setelah itu biar Allah yang memprosesnya, ya, sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ada, ya. Dalam hal ini Allah tunjukkan berbagai macam kasus di dalam kehidupan, ya. Ada kasus Nabi Ibrahim, ya. Ketika terkait dengan anaknya, dia katakan wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Berdoa lahir Ismail, dan berkesempatan untuk menemani istrinya sampai Ismail dewasa. Walaupun ada juga sesi
sesi berpisahnya, tapi pada ungkapan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ismail berkesempatan bersama dengan istrinya membesarkan Ismail. Hasilnya luar biasa. Ismail pun menjadi nabi. Wadhkur Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Tumbuh menjadi nabi dan berhasil melakukan taurif, pewarisan dari ayahnya dengan baik. Yang sebetulnya pewarisan ini semua dalam jangkauan kita. Warisan apa? Wa kana ya'muru ahlahu bis salati. Jadilah orang tua yang enggak pernah bosan nyuruh anaknya sholat. Begitu juga az-zakah. Apakah zakah mau dipahami sebagai ibadah maliyah atau zakah dalam arti tazkiyatun nafs, ya. Zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya, maka selama sebuah tarbiyatul aulad itu enggak henti-hentinya mendorong anak agar selalu menghambakan diri kepada Allah, saat itulah Allah katakan inilah rumah tangga yang mardiyah, rumah tangga yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Penting sekali, ya, target wa kana 'inda rabbih mardiyah. Jadi rumah tangga yang selalu diridhai oleh Allah, ya. Ya. Boleh saja seorang ingin rumah tangganya berkecukupan, rumah tangganya mewah, rumah tangganya punya ketokohan, pejabat dan sebagainya, ya. Itu semua sifatnya bonus, zinatul hayatid dunya, bisa terjadi bisa enggak. Tapi rumah tangga mardiyah, rumah tangga yang selalu diridhai oleh Allah, sesungguhnya harus menjadi peluang semua orang beriman. Untuk bisa mardiyah itu tidak ada lain kecuali harus wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, rumah tangga yang enggak henti-hentinya mempersiapkan keturunan itu senantiasa melaksanakan salat sebagai ibadah vertikal kepada Allah, waz zakah ibadah horizontal kepada sesama manusia. Begitu juga ada kisah Nabi Ya'qub alaihissalam yang tidak berkesempatan mendidik anaknya langsung, bukan karena kesengajaan, bukan juga karena rekayasa dari Nabi Ya'qub sendiri, tapi begitulah yang terjadi, ya. Allah takdirkan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, istilahnya dibuli oleh saudara-saudaranya sehingga membuat Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub terpisah jauh, ya. Dan Nabi Ya'qub pun menyikapi musibah ini dengan penuh keridhaan kepada Allah, dengan penuh husnudzan kepada Allah, ya. Sehingga dia katakan Allah itu inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim, ya. Saya yakin Allah itu latif, ya. Latif itu diantaranya apa? Ya. Maha tahu yang terbaik bagi manusia itu seperti apa, ya. Latif itu bahwa Allah sama sekali tidak ingin membuat hambanya di dalam kesengsaraan kehidupan. Kalau seorang ibu saja tidak ingin anaknya hidup tidak enak, ya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
Ibu dengan rasa kasih sayangnya nggak mungkin ingin nyusahin anaknya. Gimana dengan Allah? Beribu-ribu kali lipat lebih dari sayangnya seorang ibu kepada anak. Itulah yang dimaksud dengan inna rabbi latifun lima yasha, yang diungkapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Hasilnya dengan semangat akidah seperti ini, kesabaran seperti ini yang diulang 2 kali, beliau katakan fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Siapa yang bisa mengantarkan Nabi Yusuf jadi nabi, jadi orang alim, jadi menteri, jadi penguasa? Kapan kuliahnya, kapan dididik oleh orang tuanya, dari kecil udah terpisah ya. Tapi begitulah ya, ketika manusia bisa meridai prinsip al-faqdu wal-'ata, disitulah insya Allah Allah akan senantiasa menakdirkan yang selalu terbaik bagi hamba-hambanya ya. Al-faqdu wal-'ata artinya ketika manusia kehilangan sesuatu, dia tetap berhusnudzon kepada Allah. Memang saya kehilangan anak yang paling saya cintai, tapi saya husnudzon insya Allah di balik ini ada kebaikan yang diberikan oleh Allah. Dan akhirnya betul Allah jadikan Yusuf yang tidak pernah mengalami sentuhan orang tuanya, menjadikan orang tuanya menjadi orang yang sukses dalam segala bidang, sehingga puncaknya adalah bagaimana Nabi Yusuf menunjukkan birrul walidain yang luar biasa. Allah ungkapkan wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan qad ahsana bi idza nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Ungkapan ini salah satunya menunjukkan betapa Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak menunjukkan rasa dendamnya kepada saudara-saudaranya, yang berarti ya, betapapun orang tuanya tidak menyertai proses tarbiyah auladnya, ternyata juga terbina dengan baik akhlak kepada orang lain, yaitu tidak mendendam. Dia katakan semua yang terjadi antara kami dengan saudaraku ini katanya hanya kerjaan setan saja. Jadi nazawasy syaitanu baini wa baina ikhwati. Jadi sama sekali tidak mengatakan itu memang kakak-kakak saya itu memang pada kurang ajar dan seterusnya, enggak. Ini semua kerjaan setan semua. Idza nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Yang ketiga ada kasus Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tiap hari dinasehati. Tentu juga Nabi Nuh tidak gegabah, tidak sembrono memilih istri. Namun Allah takdirkan juga istri yang tidak kondusif untuk sebuah tarbiyatul aulad. Pada akhirnya dalam tanda kutip tidak menikmati kesalehan istrinya, tidak menikmati kesalehan anaknya, tapi tetap Allah katakan fasbir innal aqibata lil muttaqin. Allah tetap sebut bahwa Nabi Nuh tidak gagal. Nabi Nuh tetap menikmati pahala sebagai orang-orang yang bertakwa dalam bab ini ya. Sehingga ya, bagaimana mungkin orang beriman tidak selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala jika hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala selalu dalam prinsip ridha kepada Allah, husnudzan kepada Allah, selalu minta tolong kepada Allah dan seterusnya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, inilah prinsip-prinsip ataupun contoh-contoh yang dapat kita pahami dan
dari tarbiyatul aulad fil Quran, ya. Itu dalam hadis sedikit dibahas tentang teknis-teknis yang bermanfaat untuk bisa dipelajari lebih luas lagi insyaallah. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.